lo tuh nyari jodoh kenapa? Maksudnya lo ganti-ganti jodoh tuh kenapa? Pasti kan ada suatu hal yang nggak dikasih sama jodoh lo ini ke lo yang lo merasa nggak puas. Jadi lo nyari tidak kepuasan itu di orang lain. Ngerti gak? Iya. Iya gak sih? Iya sih, tapi kadang-kadang jodoh pun bukan jodoh, tuh paham nggak? Shell, gue lagi buka LinkedIn nih. Lo punya LinkedIn nggak? Kebetulan alhamdulillah nggak ada. Oh gila. Jadi teman-teman gue itu pindah-pindah kerjaan mulu. Kan udah sama kayak gue ya. Gue kurang lebih kan udah 4 tahun lah berkarir. Tapi teman gue ini udah kayak pindah lebih dari 4 perusahaan. Menurut lo sendiri gimana sih kalau kayak karir kayak gitu? Lo pengen kayak gitu juga nggak? Kalau di perspektif gue nih ya, gue dulu juga pernah nih pindah-pindah perusahaan. Gue kan baru lulus ya, terus gue kayak udah kerja di 2 perusahaan nih. Nah dulu gue kerjaan pertama gue tuh di agensi. 6 bulan gue pindah lah ke Astra. Nah sebenarnya ada beberapa perspektif juga sih kenapa sih kita pindah-pindah dan kita menetap di suatu perusahaan ya. Banyak sih menurut gue faktornya. Ya pertama karena gue dapet Astra coy. Nah yang kedua itu adalah untuk karir ini kan kita juga butuh pengembangan diri masing-masing ya. Nah di Astra ini gue tuh udah mau kerja sekitar ya 1,5 tahun lah ya. Dan gue belum berencana untuk pindah dari Astra nih. 1,5 tahun tuh lama Pak? Menurut gue ya, menurut gue sih lumayan. Soalnya kan kemarin lumayan gue, lama ya? Iya lumayan lama. Soalnya kemarin gue cuma 6 bulan doang coy di situ. Kalau dibandingin sama 1,5 tahun yang gue sendiri gak ngerasain kalau itu di 1,5 tahun tuh, berarti gue nyaman dong di kantor gue yang ini. Nah sih. Kalau lu sendiri tuh gimana tuh? Kalau menurut gue, kalau kita ngebahas soal pindah-pindah ya, sebenarnya kalau misalnya masuk satu company itu ada terminologi yang kita pakai. Terminologinya itu satu kutu loncat, satunya setia nih sama perusahaan atau loyal sama perusahaan. Kalau misalnya orang loyal tuh, contohnya misalnya ada bapak-bapak nih yang udah loyal, kerja itu bisa 20-30 tahun di perusahaan. Nah, tapi ada juga selain yang loyalty tadi, kita nyebutnya kutu loncat, mungkin kutu loncat agak negatif ya, tapi memang perspektifnya tuh kayak gitu. Jadi kutu loncat tuh orang yang nyari karir dan memang beneran pindah-pindah untuk mencari karir yang lebih baik. Nah menurut lo sendiri gimana sih, bagus nggak jadi kutu loncat? Atau lo lebih milih yang setia dengan karir lo ke depan ya? Kalau dari perspektif gue untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang sih gue kayak pengen lebih ke yang setia sih sama perusahaan. Karena ini bukan peres ya. Jadi tuh kalau gue ngerasain diri gue sekarang di perusahaan gue ini adalah gue lebih suka ke environment teman-teman gue kayak gitu loh. Jadi ya namanya kerja pasti banyak lah masalah dari sini, tapi pasti ada suatu hal yang despite gaji benefit dan segala macam, ada suatu hal yang pasti nge-keep lo di perusahaan itu. Nah kalau buat gue itu salah satu halnya adalah teman-teman gue. Adalah beberapa hal yang membuat kita tuh stay di suatu perusahaan, nggak cuma selalu uang, nggak selalu gaji, nggak selalu benefit sih. Jadi kayak lo ketemu sama orang-orang coworker lo yang bener-bener ngeklik banget nih sama lo, itu tuh udah menjadi suatu hal yang membuat lo akan, walaupun gaji lo nggak seberapa, walaupun jenjang karir lo nggak bagus-bagus banget, tapi kalau misalnya environment lo tuh positif, support lo, nge-backup lo terus, itu tuh bakal menjadi suatu hal yang bakal bikin lo stay gitu. Memutuskan lo stay gitu ya. Nah tapi kalau menurut lo, pandangan lo sendiri mengenai kutu loncat gitu, ada nggak sih teman lo yang kutu loncat terus mungkin sekarang lo berkarir kurang lebih 2 tahun lah ya, 2-3 tahun. Ada nggak sih yang udah berpindah-pindah, terus menurut lo sendiri gimana? Sah-sah aja nggak sih sebenarnya? Kalau menurut gue sih sah-sah aja ya. Kalau misalnya mau berkarir, kan semua orang juga berkarir ini kan pengen ada pengembangan diri dan pengembangan karir dong. Nah, kalau misalnya dia udah menemukan hal yang kayak gue tadi, kayak gue dari kutu loncat dari kantor gue yang pertama yang ke Astra, kan gue melakukan pengembangan diri dong. Nah, itu sah-sah aja sih menurut gue. Jujur sih kalau kadang gue ngeliat tuh kadang-kadang gue agak iri ya sama teman-teman gue yang kutu loncat. Maksud gue mereka memang nyari apa ya, menurut gue kayak karirnya jauh lebih tinggi gitu. Dan sekarang udah ada yang jadi GM men. Di saat teman-temannya sekarang lagi memulai karir manajerial yang baru, dia udah jadi general manager gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu kayaknya kita ngelihat perspektifnya dari 2 sisi nggak sih? Maksudnya cover both side gitu, buat untuk yang loyal maupun untuk yang kutu loncat pasti kan ada positif negatifnya sendiri-sendiri kan. Nah menurut gue kayak positif negatifnya tuh bisa dikaji dari beberapa sisi nih. Pertama sisi gaji, ya kan? Gajinya kutu loncat gue yakin udah pasti naik lah. Iyalah. Udah pasti. Jadi kayak lo keluar dari perusahaan, lo resign nih misalnya, pasti lo pengen ditawarkan dengan gaji yang lebih tinggi. Dengan value yang lo tawarkan, ya kan? Yang kedua lingkungan kerja. Bisa jadi lo, kalau lo tadi kan bilang lo punya lingkungan kerja yang sangat mendukung gitu ya, sampai lo nggak mau pergi gitu. Ada juga yang stuck gitu kan, dead end. Jadi dia nggak bisa dikembangin, dia mau nggak mau, gue nggak bisa nih lingkungan ini, dia harus pergi. Terus yang ketiga adaptasi, gimana sih cocokan diri sendiri itu
sama lingkungan tersebut, sama perusahaan tersebut. Cocok nggak kalau misalnya lo milenial, lo di startup cocok nggak? Atau lo milenial tapi di company yang bisa menjunjung tinggi nilai-nilai yang cocok sama value lo. Terus yang keempat, professionalism sama perkembangan diri nih, self development. Tapi ya Nun, lo sadar gak sih sebenarnya nyari perusahaan tuh kayak nyari jodoh tau. Kalau misalnya lo nih, lo udah mendapatkan jodoh lo yang sayang sama lo, yang memperhatikan lo dari segi manapun, lo tuh bakal setia gak sih sama dia? Iya gak sih? Iya sih, tapi sama juga kayak nyari jodoh, lo juga bisa ganti-ganti jodoh kan sampai ketemu yang akhirnya sesuai gitu sama... Tapi lo tuh nyari jodoh kenapa? Maksudnya lo ganti-ganti jodoh tuh kenapa? Pasti kan ada suatu hal yang gak dikasih sama jodoh lo ini ke lo yang lo merasa gak puas. Jadi lo nyari tidak kepuasan itu di orang lain. Ngerti gak? Iya. Iya gak sih? Iya sih, tapi kadang-kadang jodoh pun bukan jodoh, tuh paham gak? Jadi kita nyicipin jodoh orang lain gak sih? Jadi kayak sebenarnya ya gue setuju sih dengan konsep kayak nyari perusahaan tuh nyari jodoh ya. Memang kalau misalnya ketemu yang terakhir ya, dan memang cocok menurut gue itu membuat nyaman tuh bisa sih. Iya. Tapi balik lagi sih, misalnya pun itu udah jodoh, pasti sambil jalan nanti bakal ada pertimbangan-pertimbangan lain. Iya sih. Pertimbangan yang menurut gue paling penting itu sebenarnya self development sih. Karena menurut gue bagi anak-anak kayak kita, generasi kita ini memang sangat menuntut self development ya. Maksudnya satu, selain self development itu punya beberapa area lah menurut gue. Yang pertama tuh yang harus dipertimbangkan di self development itu mengenai acknowledgement atau recognition. Jadi setelah lo kerja, lo pastinya pengen direcognize kan? Iya sih. Nah itu banget. difasilitasi nggak sih sama perusahaan? Atau misal bukan difasilitasi sih, lo punya kesempatan nggak sih menunjukkan itu, ya kan? Terus self development sendiri dari company, sebenarnya lo dikembangin nggak sih sama company? Diarahin nggak ke arah? Atau emang lo dibebasin? Itu tergantung company-nya masing-masing sih. Apalagi lo tau gak sih, gue pernah baca research gitu loh. Jadi kayak research ini tuh membicarakan tentang millennials ini tuh adalah generasi yang tidak setia loh sama perusahaan. Jadi researchnya ini ngomong kayak kita itu paling lama itu bertahan dalam satu perusahaan tuh 5 tahun. Oh gitu. Gitu. Jadi tuh kayak Lu range-nya bentar lagi 5 tahun. range-nya anak millennials di suatu perusahaan itu tuh ya 3 tahun lah, 5 tahun, 3 sampai 5 tahun lah gitu. Mereka tuh bakal pindah-pindah untuk mencari opportunity yang lebih besar gitu. Kalau gue tanya nih sama lo nih Nun, kalau misalnya lo jadi bos nih, ya berangan-angan aja dulu, atau enggak pasti kan jadi bos? Enggak juga sih, enggak pasti. Amin aja dulu. Nih, kalau misalnya lo jadi bos, terus lo ngeliat nih ada CV masuk ke lo nih, lo ngeliat 1 tahun pindah, itu tuh menurut lo gimana sih? Kalau gue sih itu pilihan yang susah ya, apalagi kalau yang kutu loncat itu di CV dia menunjukkan capability yang lebih tinggi gitu. Tapi balik lagi sih kalau gue sih diajarinya basic filosofinya bahwa yang namanya skill itu bisa dipelajarin, tapi namanya attitude itu susah diubah. Jadi gue pasti akan ngambil yang menurut gue lebih setia. Gue juga punya tuh cerita. Ya tapi balik lagi itu pilihan personal. Karena menurut gue orang yang lebih setia itu attitude-nya udah kebangun. Iya. Tinggal gimana caranya skillnya dia dinaikin aja melalui self development gitu kan. Nah, teman-teman, kalau kita ngelihat ada yang kutu loncat sama ada yang setia sama perusahaan nih. Nah, tapi ini balik lagi ke perspektif masing-masing. Kalau menurut kalian gimana nih? Milih yang kutu loncat atau jadi yang setia?